Adik-adik para pembelajar dimanapun berada, pada pertemuan kita di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai limit fungsi. Namun sebelumnya, untuk yang baru bergabung jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan nyalakan loncengnya. Pada pembahasan kedua mengenai limit ini kita akan membahas mengenai bentuk tak tentu. Tentu saja yang berhubungan dengan limit fungsi. Mari kita awali dengan membahas bentuk tak tentu. Kita perhatikan bentuk perkalian berikut. Ini adalah perkalian biasa yang kalian sudah pelajari di SD. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Kalau bentuk perkalian ini kita ubah bentuknya menjadi pembagian, maka bentuknya seperti ini. 12 kalau dibagi dengan 4 hasilnya berapa? Ya, tentu saja hasilnya adalah 3. Ya, sekali lagi kita ulangi, 3 kali 4 sama dengan 12. Lalu 12 bagi 4 ya hasilnya 3 ini. Kemudian mari kita perhatikan bentuk yang lain. 3 kali 0 berapa kira-kira? Iya benar, hasilnya 0. Lalu kalau bentuk ini kita ubah menjadi bentuk pembagian, 0 yang ini kita bagi dengan 0 yang di depan ini, maka hasilnya berapa hasilnya? Kalau menurut bentuk ini, bentuk yang di atas sebelumnya, kalau kita konsisten, maka ini hasilnya adalah 3. Juga perhatikan bentuk berikut ini. Kita akan berikan contoh yang lain. 4 kita kalikan dengan 0. Hasilnya berapa? Ya tentu saja hasilnya 0. Lalu kita akan membuat sebuah bentuk pembagian lagi di sini. 0 yang di seberang tanda sama dengan ini kita akan bagi dengan 0 yang di sebelah kirinya. Hasilnya berapa? Apakah hasilnya 4? Nah, ayo, sudah mulai bingung kan? Jadi kalau kita merujuk pada bentuk perkalian yang berubah menjadi bentuk pembagian, kalau di sini kita tadi punya 3 kali 4 sama dengan 12, lalu kita ubah menjadi 12 bagi 4 itu sama dengan 3, maka di sini harusnya 0 bagi 0 ini harusnya 3. Dan di contoh berikutnya ini 0 bagi 0 ini harusnya berapa? 4 harusnya begitu ya. Jadi sebenarnya 0 bagi 0 itu berapa? 3 atau 4? Nah, untuk menjawab ini sebenarnya bentuk 0 bagi 0 itu setara dengan pertanyaan 0 itu dikalikan berapa biar hasilnya 0. Kalau tadi kita jawab 3, ya benar karena 0 kali 3 hasilnya 0. Lalu kalau kita jawab 4, ya itu juga benar karena 0 kali 4 hasilnya 0. Jadi bagaimana kita menjawabnya? Ya, karena ini hasilnya menjadi sesuatu tidak pasti, tidak tentu karena bilangan berapapun kita taruh di sini hasilnya jadi benar, maka bentuk 0 per 0 itu kita sebut sebagai bentuk tak tentu karena jawabannya bisa berapa saja. Demikian definisi dari bentuk tak tentu. Yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai bilangan tak hingga. Nah, dalam membahas limit itu ada kalanya nanti kita akan membahas bilangan yang amat sangat besar. Berapa besarnya kita nggak tahu, tapi besar banget begitu ya. Kita definisikan bilangan ini sebagai bilangan tak hingga. Kemudian untuk menuliskannya kita menggunakan lambang ini atau ini. Nah, yang seperti angka 8 berbaring begitu ya. Ada buku yang memakai lambang yang di depan ini, ada juga buku yang memakai lambang di belakang ini untuk menuliskan bilangan yang amat sangat besar yang kita sebut dengan bilangan tak hingga. Karena tak hingga ya kita nggak bisa menyebutkan itu berapa, sangat-sangat besar begitu ya. Yang akan kita pakai nanti dalam pembelajaran ini adalah lambang yang di depan ini. Nah, lambang ini. Nah, mungkin saja nanti kalau ada buku yang menuliskan dengan lambang seperti ini, yang seperti 8 terbaring ini, itu juga artinya tak hingga begitu ya. Jadi tidak masalah. Jadi kita sepakati dulu pada pembahasan ini kita akan memakai lambang yang pertama. Kemudian mari kita perhatikan, jika C adalah bilangan real bukan 0, maka dalam operasi hitung C dibagi 0 itu
berapa? Ada yang tahu? Iya, tidak terdefinisi. Karena dalam operasi hitung kita tidak membicarakan pembagian oleh nol. Nah, tetapi dalam limit fungsi, jika kita menemukan limit x menuju 0, kemudian c per x, jadi sesuatu dibagi dengan bilangan yang mendekati 0, maka ini kita akan menuliskan hasilnya sebagai tak berhingga. Atau kita katakan tak punya limit, tidak memiliki batas, karena ini bisa saja sangat besar. Bisa sangat besar positif, bisa sangat besar negatif. Tapi kita akan menuliskannya begini hasilnya, sebagai bilangan tak berhingga. Begitu ya. Operasi hitung yang melibatkan bilangan tak berhingga, misalkan C bilangan positif, maka C kali tak berhingga itu hasilnya tak berhingga. Ya sudah sangat besar, masih dikalikan lagi, ya hasilnya tak berhingga begitu. Lalu kalau minus C dikalikan tak berhingga, ya hasilnya minusnya sangat besar, artinya minus tak berhingga banget begitu. Ya tetap aja kita nulisnya tak berhingga begitu. Lalu kalau tak berhingga kali 0, ya ini hasilnya 0. Ini artinya nolnya dikumpulin sebanyak-banyaknya, ya tetap saja 0 begitu ya. Tak berhingga tambah tak berhingga, hasilnya ya tak berhingga juga. Bagaimana dengan C dibagi dengan tak berhingga? Jadi ada sebuah bilangan positif dibagi dengan tak berhingga. Ini hasilnya 0, atau bisa kita bilang mendekati 0. Amat sangat dekat dengan 0. Nah, demikian nanti kalau menemui operasi seperti ini, silakan adik-adik ingat hasilnya bagaimana begitu ya. Kemudian ada bentuk lain seperti tak berhingga kurangi tak berhingga berapa? Ayo, ada yang tahu? Nah, ini juga tak berhingga bagi tak berhingga berapa? Ada yang tahu? Kemudian tak berhingga pangkat 0. Tak berhingga pangkat 0 itu sebenarnya sama bentuknya dengan tak berhingga bagi tak berhingga ini. Nah, ini semua adalah bentuk yang juga termasuk ke dalam bentuk tak tentu begitu. Ya. Nah, pada kesempatan lain akan kakak jelaskan kenapa ini menjadi bentuk yang tidak tentu begitu ya. Lalu bagaimana cara menentukan nilai limit kalau hasilnya menuju nilai yang tak tentu? Mari kita perhatikan limit fungsi dari fx berikut. Untuk x menuju 2. Yang pertama, limit x menuju 2 dari 2 min x per 4 min 2x. Yang kedua, limit x menuju 2 dari x min 2 per 4 plus 2x. Yang ketiga, limit x menuju 2 dari x plus 2 per 4 min 2x. Silakan kalian boleh mencoba mengerjakannya dengan substitusi secara langsung terlebih dahulu. Dicoret-coretin begitu ya, silakan. Baik, mari kita bahas. Untuk yang nomor 1 kita lakukan substitusi secara langsung. Jadi x-nya ini kita ganti dengan 2. Jadi bentuknya seperti ini. 2 minus 2 per 4 min 2 kali 2. Ya, jadi sebelah kanan ini. 2 minus 2 hasilnya 0. Ini di bawah juga sebenarnya 0 gitu ya. Sehingga bentuknya adalah 0 per 0. Yang pertama ini menghasilkan bentuk tak tentu. Jadi kita belum tahu berapa nilai limitnya. Kita lanjutkan dahulu untuk yang bentuk kedua ini. Nah, kalau kita substitusikan jadinya bentuknya seperti ini. Yang di atas 2 minus 2, yang di bawah 4 tambah 2 kali 2. Hasilnya berapa? Ya, 0 dibagi 8. 0 bagi 8 berapa hasilnya? Ya, ini hasilnya 0. Sebuah bilangan pasti, hasilnya adalah 0. Dengan kata lain, ini memang nilai limitnya adalah 0. Bentuk yang kedua ini memiliki nilai limit yaitu 0. Kemudian bagaimana dengan yang nomor 3? Mari kita substitusikan x sama dengan 2 ke
fx dari soal nomor 3 ini. Bentuknya seperti ini. 2 tambah 2 per 4 min 2 kali 2. Berapa hasilnya ini? Yang di atas hasilnya adalah 4, di bawah hasilnya 0. Jadi di sini adalah bentuk limit yang menghasilkan 4 per 0. Ini tadi sudah kita bicarakan, kita akan menuliskan sebagai bilangan tak berhingga. Atau dengan kata lain, kita bilang dia tidak punya limit, tidak terbatas, karena tak terhingga itu ya sangat besar, tidak ada batasnya begitu. Sehingga kita bilang bahwa tak punya nilai limit. Bagaimana kalau kita perhatikan fungsinya, grafik fungsinya? Mari kita perhatikan satu persatu. Kita mulai dari grafik untuk kasus yang nomor 3 tadi, yang ini. Limit x tambah 2 per 4 min 2x untuk x menuju 2. Ini sudah kita hitung tadi dan ini tidak punya limit. Mari kita perhatikan grafiknya, apakah benar ini tidak memiliki nilai limit. Kita perhatikan untuk x mendekati 2. Nah, ini 2 di sini. X mendekati 2 ini. Kalau kita lihat di sebelah kirinya, ini akan menuju tak berhingga. Jadi kalau untuk limit x mendekati 2 dari kiri, ini hasilnya adalah menuju tak berhingga. Sementara untuk limit x menuju 2 dari kanan, ini hasilnya adalah semakin lama akan semakin menuju minus tak berhingga. Jadi ini memang benar tidak memiliki nilai limit karena dia tidak menuju ke satu titik tertentu. Demikian. Baik dari perhitungan maupun dari grafiknya sudah kita bisa pastikan bahwa ini tidak memiliki nilai limit. Kemudian ini adalah grafik untuk kasus yang nomor 2 tadi. Yang ini bentuk dari limit x menuju 2 dari x min 2 per 4 plus 2x. Ini sudah kita hitung juga tadi. Ini hasilnya adalah 0. Jadi dia memiliki nilai limit, yaitu 0. Demikian juga kita akan memperhatikan nilai limit dari grafik. Mari kita lihat di grafik ini untuk x menuju 2. Nah, ini x menuju 2. Pada saat x sama dengan 2, grafiknya memotong sumbu x, dan itu artinya memang y-nya sama dengan 0. Jadi dari kiri menuju 2 dari kiri ini limitnya juga 0. Sementara dari kanan limitnya juga 0. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa ini memang nilai limitnya adalah 0. Nah, lalu bagaimana dengan grafik dari persoalan pertama tadi? Ini bentuknya yang persoalan nomor 1. Sudah kita hitung juga, ini menghasilkan 0 per 0. Jadi kita belum tahu apakah ini punya limit atau tidak. Ini adalah bentuk tak tentu. Tetapi mari kita amati dari grafiknya. Untuk x mendekati 2 ini, ternyata ini ada sesuatu yang didekati. Dari kiri dia mendekati nilai setengah. Dari kanan ini juga mendekati setengah. Jadi kalau dari mengamati grafik dari fungsi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk bentuk limit ini ada nilainya. Nilainya berapa? Ya, setengah. Karena dari fungsi juga kelihatan itu nilainya setengah. Nah, lalu bagaimana kalau kita substitusikan langsung, itu hasilnya adalah 0 per 0. Masa kita harus menggambar grafik terlebih dahulu? Nah, kita akan membicarakan cara menentukan nilai fungsi, yaitu pada bagian berikut. Cara menentukan nilai limit fungsi itu ada beberapa. Yang pertama, dengan menggunakan cara substitusi secara langsung, yaitu sudah kita lakukan dari video sebelum-sebelumnya. Nah, kalau kita mensubstitusikan secara langsung ternyata ada hasilnya, maka ya itu bisa diselesaikan dengan cara substitusi langsung. Kita berikan contoh yang ini. A, limit x menuju 3 dari x plus 3 per 9 plus 3x. Kalau kita substitusikan nilai x sama dengan 3 secara langsung ke sini, maka jadinya adalah begini. Ya, ini tidak sulit lah ya. Kita bisa hitung, ini hasilnya adalah 1 per 3.
Demikian juga ini, yang nomor B ini. Bisa kalian coba sendiri, silakan. Baik, kita coba substitusikan langsung gitu ya. Ini masukkan min 5 ke X di sebelah sini dan juga yang ke bawah. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita hitung di atas hasilnya berapa? Ini hasilnya adalah minus 10, di bawah adalah 50. Jadi hasilnya adalah minus 1/5 atau min 1/5. Cara kedua adalah dengan cara memfaktorkan. Kalau seandainya substitusi secara langsung menemui hasil yang tidak tentu seperti tadi, maka kita bisa mencoba cara kedua, yaitu dengan cara memfaktorkan. Kita berikan contoh di sini. Nah, kita ubah sedikit contoh yang tadi. Limit X menuju 3 untuk X min 3 per 9 min 3X. Ini contoh berikutnya juga ada. Limit X menuju min 5 dari X plus 5 per X kuadrat min 25. Dan yang ketiga, limit X menuju 2 dari X kuadrat plus 3X min 10 per 6X min 12. Dari ketiga contoh soal ini, kalau kalian lakukan substitusi secara langsung, misalkan yang A ini, kita masukkan di sini 3 min 3 itu 0. Kemudian ini juga kita ganti dengan 3 yang hasilnya 9 min 9 itu juga 0. Ini akan menghasilkan bentuk tak tentu, 0/0. Semua bentuk limit ini dari contoh yang kita tampilkan di sini ini akan menghasilkan bentuk 0/0. Silakan kalian coba terlebih dahulu memfaktorkan bentuk yang ditanyakan. Mari kita selesaikan dari yang nomor A ini, yang poin A. Ini kalau kita substitusikan hasilnya 0/0 ya. Jadi ini bentuk tak tentu, sehingga kita tidak mendapatkan nilai limit dari sini. Kita harus mengubah bentuk fungsi yang ditanyakan ini dengan cara memfaktorkan. Yang mana bisa difaktorkan? Ya benar, yang bagian bawah ini kita bisa faktorkan. Ini bisa sama-sama dibagi 3 atau min 3. Jadi bentuknya akan seperti ini. Yang di atas bentuknya tetap X min 3 begitu ya. Yang di bawah akan kita ubah menjadi min 3 kali X min 3. Jadi kalau kita bagi ini dengan min 3, maka hasilnya seperti ini. Untuk mengecek apakah ini benar hasilnya seperti ini, ya kita kalikan saja coba. Min 3 kali X min 3X sama dengan ini. Lalu min 3 kali dengan min 3 hasilnya adalah plus 9 sama dengan ini. Jadi bentuk yang di kanan ini sama dengan bentuk yang di kiri. Lalu kenapa bukan dibagi 3 saja? Nah, tujuannya ini agar sama dengan yang bentuk di atasnya ini, sehingga nanti bisa dimudahkan begitu. Nah, ini nanti karena bentuknya sudah sama, kita mudahkan, sama-sama bagi begitu. Hasilnya yang di atas hasilnya 1, yang di bawah ya sebenarnya 1 juga sih, tapi tidak perlu kita tulis karena min 3 kali 1 tetap hasilnya min 3. Karena bentuknya sudah sederhana, maka kita bisa menuliskan ini hasilnya adalah min 1/3 seperti itu. Jadi dengan memfaktorkan itu akan membuat bentuknya lebih sederhana dan kita bisa menghitung nilai limitnya. Kita lanjutkan yang B. Ini juga kalau kita substitusikan langsung kan hasilnya 0/0. Jadi kita belum mendapatkan berapa nilai limit sesungguhnya. Mari kita tulis ulang. Yang di atas kita biarkan seperti itu. Nah, yang di bawah ini X kuadrat min 25 itu akan berubah menjadi X min 5 kali X plus 5. Ini adalah selisih 2 kuadrat. Ingat-ingat bentuk seperti ini pelajaran di SMP. Memfaktorkan selisih 2 kuadrat. Kalau ada bentuk A kuadrat min B kuadrat, ini hasilnya adalah A min B kali A plus B. Atau kalian tulis A plus B duluan, A min B nya belakangan, tidak masalah ya. Nah, kalau kalian masih bermasalah dengan memfaktorkan seperti ini, berarti kalian harus mengulang pelajaran matematika di SMP. Sekali lagi, kakak jelaskan, ini bentuknya adalah selisih 2 kuadrat. Ini kan sebenarnya bentuknya adalah X kuadrat min 5 kuadrat.
Ya, sekali lagi ini bentuknya adalah x kuadrat min 5 kuadrat. Jadi kalau difaktorkan jadinya x min 5 kali x plus 5. Satunya ada minnya, satunya ada plusnya. Demikian. Nah, di sini juga kita mendapatkan sesuatu yang bentuknya sudah sama di atas per dan di bawah per. Pembilang dan penyebutnya sama-sama memuat x plus 5 sehingga kita bisa mudahkan. Demikian, ini juga bisa kita ganti dengan 1 begitu. Jadi sekarang yang tinggal adalah 1 per x min 5. Nah, dan ini kita sekarang sudah bisa mensubstitusikan nilai x yang mendekati min 5 ini. Kita substitusikan nilai x sama dengan 5 ke sini. Sehingga jadinya adalah 1 per min 5 min 5. Ya, x yang ini diganti dengan min 5, lalu ya ini min 5 yang di belakangnya ngikut begitu. Dan ini hasilnya adalah min 1/10. Jadi nilai limit untuk bentuk yang poin B ini adalah min 1/10. Kita lanjutkan untuk yang C, kasus ketiga. Nah, ini kita langsung saja, kita harus faktorkan juga yang di atas dan yang di bawah. Bentuknya seperti itu. Jadi sama juga kalau kalian bermasalah dengan memfaktorkan bagian atas ini, ada baiknya kalian mengulang pelajaran di SMP memfaktorkan bentuk kuadrat begitu. Jadi sekilas akan kakak jelaskan bagaimana cara memfaktorkan bentuk ini. Ini x kuadrat plus 3x min 10. Pertama kalian carilah faktor dari minus 10. Tentu saja ada banyak. Ada 1 kali min 10 atau min 1 kali 10. Ada min 2 kali 5 atau 2 kali min 5. Dan seterusnya. Nah, kalian pilih dua faktor yang hasilnya kalau dikalikan minus 10, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah plus 3 yang di tengah ini. Sekali lagi, carilah faktor dari yang paling belakang ini, sehingga sedemikian rupa kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang di tengah. Dalam hal ini, faktor dari min 10 yang dimaksud adalah plus 5 dan min 2. Kenapa? Karena plus 5 dan min 2 itu kalau dikalikan hasilnya yang di belakang ini, kalau dijumlahkan hasilnya adalah plus 3. Nah, kita tulis dalam bentuk seperti ini. Jadi x plus 5, x min 2, di mana plus 5 dan min 2 ini adalah faktor dari minus 10. Lalu bagaimana dengan yang di bawah? Yang di bawah bentuk 6x min 12 ini kita bisa sama-sama bagi 6. Kalau kita bagi 6 hasilnya seperti ini. Dengan kata lain kita keluarkan 6-nya begitu. Keluarkan dari kurung. Jadinya begini. 6 kurung x min 2. Kalau kita kalikan ini jadinya 6x, ini jadinya min 12 sama dengan yang sebelah kiri. Nah, kalau kita perhatikan bentuk berikut ini, yang terakhir ini, di sini baik pembilang maupun penyebutnya sama-sama memiliki bentuk x minus 2, sehingga ini bisa disederhanakan. Dan bentuk yang tersisa adalah x plus 5 per 6. Nah, dari bentuk yang terakhir ini kita bisa substitusikan nilai x sama dengan 2 ke sini. Jadi ini hasilnya adalah 7/6. Cara yang ketiga untuk menentukan nilai limit itu adalah dengan cara mengalihkan bilangan sekawan. Biasanya cara ini ditempuh kalau cara substitusi langsung tidak bisa, kemudian cara memfaktorkan juga tidak bisa. Kemudian bentuk yang ditanyakan biasanya mengandung bentuk akar. Jadi kita memecahkannya dengan cara mengalihkan bilangan sekawan. Namun terlebih dahulu kita akan membahas istilah bentuk sekawan. Nah, bentuk sekawan dari A tambah B adalah, ada yang tahu? Iya, benar. A minus B. Jadi tinggal berubah tanda plus yang di tengah-tengah ini aja menjadi minus. Jadi kalau minus diubah jadi plus, bolak-balik seperti itu. Jadi A plus B dan A minus B adalah bentuk sekawan satu dengan yang lain. Atau ada yang bilang bilangan sekawan. Begitu. Mari kita beri contoh yang lain. Misalnya 2x minus C bentuk sekawannya apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, kita ganti saja tanda minus ini dengan plus. Jadinya adalah 2x plus C. Nah, kalau ini bentuk sekawannya apa? Ya, tinggal ganti minus ini juga plus minus ini. Jadi karena di sini dipakai plus, maka kita di sini pakai minus. Jadi akar x min A. Demikian juga bentuk ini. A akar x dikurangi B, ini bentuk sekawannya adalah
A akar X tambah B. Kemudian bagaimana kalau bentuk sekawan itu dikalikan? Nah, kita bicarakan perkalian bentuk sekawan. A tambah B dikalikan dengan A kurang B. Ini sebenarnya tadi kita sudah bahas pada sesi sebelumnya. Ini adalah langkah kembalikan dari memfaktorkan selisih 2 kuadrat. Jadi hasilnya adalah, ya benar sekali, yang di depan dikuadratin, ya A kuadrat, dikurangi yang di belakang dikuadratin juga, begitu. Jadi tandanya di sini sudah pasti minus. Jadi kalau ada bentuk sekawan dikalikan, maka hasilnya adalah yang di depan kuadrat dikurangi yang di belakang kuadrat. Kita lanjutkan, misalkan bentuknya yang ini, akar X min A kita kalikan dengan akar X plus A. Apa hasilnya? Ya sama seperti tadi, yang di depan dikuadratin. Akar X dikuadratin itu adalah X, kemudian kurang, di belakang kuadrat, A dikuadratin ya A kuadrat. Jadi X min A kuadrat. Satu lagi, kita berikan contoh yang lain lagi yang sedikit lebih rumit. Misalnya adalah A akar X tambah B dikalikan dengan bilangan sekawannya adalah A akar X minus B. Ini tidak masalah yang mana duluan ya, yang plus sama yang minus ini, karena ini perkalian, jadi berlaku sifat komutatif ya. Jadi mau yang plus belakangan, ya mau yang minus belakangan, itu hasilnya tetap nanti tengah-tengah ini tetap minus. Kemudian cara mencarinya ya tetap yang di depan dikuadratkan. Ini hasilnya adalah A kuadrat kali X gitu ya. Di belakang kuadrat ya B kuadrat. Maka hasilnya adalah A kuadrat X min B kuadrat. Itu perkalian bentuk sekawan. Ini sudah kalian pelajari juga di SMP. Silakan diulang-ulang lagi pelajaran SMP-nya sehingga kalian bisa lebih memantapkan belajar limit ini. Lalu sampailah kita pada limit yang memuat bentuk akar. Limit yang memuat bentuk akar kita beri contohnya seperti ini ya. Ini sebenarnya kalau mengerti cara memfaktorkan ini juga bisa difaktorkan, tetapi kita akan membahas di sini dengan cara mengalikan dengan bilangan sekawan atau bentuk sekawannya. Limit X menuju 9, akar X min 3 per 9 min X. Jadi kalau kita substitusikan langsung 9-nya ke sini, ini juga akan menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0. Nah, mari kita bahas bentuk ini. Kita tulis saja seperti ini dulu, jadi ini masih utuh seperti sebelumnya, cuman akan tambahkan kurung di depannya dan titik. Ini artinya kita akan kalikan dengan sesuatu. Sesuatu apa itu? Ya, bilangan sekawannya. Di sini dimuat akar X min 3. Kita kalikan dengan bilangan sekawan dari akar X min 3. Ya, tepat sekali. Bilangan sekawannya adalah akar X plus 3. Tetapi kita tidak boleh hanya mengalikannya dengan akar X plus 3. Kita juga harus membaginya lagi dengan akar X plus 3. Kenapa? Karena bentuk ini adalah bentuk lain dari 1. Jadi bilangan di belakang ini yang memuat bentuk sekawan dari akar X min 3 ini adalah akar X plus 3 per akar X plus 3. Jadi bilangan yang sama dibagi dengan bilangan yang sama juga, ini hasilnya adalah 1. Sehingga kalau kita kalikan 1 dengan bilangan di depannya itu tidak mengubah nilai yang di depannya. Bentuknya kita ubah tetapi nilainya tidak berubah. Demikian. Sekali lagi, karena ini memuat bentuk akar, kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Dibagi bentuk sekawannya juga biar hasilnya tetap begitu. Nah, sekarang baru kita hitung lagi. Yang pembilang kita hitung, yang penyebut juga kita hitung. Bagaimana menghitungnya? Ya, ini karena sudah bentuk sekawan, kita hitung seperti tadi. Bentuk sekawan kalau dikalikan, di depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Depan kuadrat berarti akar X kuadrat, itu hasilnya adalah X. Dikurangi belakang kuadrat, 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Lalu yang di bawah bagaimana? Yang di bawah ya kita tulis dalam bentuk perkalian saja seperti ini. Pada bentuk terakhir ini, antara pembilang dan penyebutnya ini sebenarnya ada bentuk yang sama. Walaupun belum sama persis, ini sudah mirip begitu ya. X min 9 dengan 9 min X. Kalau ini dimudahkan, ini hasilnya berapa? Betul, minus 1. Jadi ini sebenarnya adalah min 1 kali 9 min X gitu. Ada yang bingung ini kenapa hasilnya minus 1 ya?
Jadi kalau bolak-balik ya, A min B itu sama dengan min dari B min A. Demikian. Sehingga kalau ini dimudahkan, ini hasilnya adalah minus 1 boleh di atas, tulis minus 1-nya boleh di bawah. Dari bentuk terakhir ini, kita peroleh limit dari X menuju 9 dari min 1 per akar X plus 3. Sehingga kita sudah bisa melakukan substitusi langsung pada nilai X sama dengan 9. Kalau kita masukkan 9 ke sini, ini hasilnya adalah minus 1 per akar 9 plus 3. Akar 9 itu juga 3, sehingga ini sebenarnya hasilnya adalah min 1/6. Bagaimana adik-adik, jelas? Itu contoh pertama mengerjakan limit dengan mengalihkan bilangan sekawan. Mari kita berikan contoh satu lagi, yang ini. Ini ada yang memuat bentuk akar yang di bawahnya. Ya sama aja, kita kalikan dengan bilangan sekawan. Nah, tetapi di sini di atasnya juga ada bentuk kuadrat. Ini juga bisa difaktorkan. Jadi kalau kalian sudah bisa memfaktorkan, ini sebaiknya difaktorkan langsung juga. Ini nanti bentuknya adalah begini. Kalian disuruh mencari faktor dari min 12, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya minus 1. Berapakah itu? Iya, betul, minus 4 dan plus 3. Minus 4 plus 3 kalau dikalikan minus 12, kalau dijumlahkan minus 1. Jadi bentuknya begini. Yang di atas sudah kita ubah menjadi X minus 4, X plus 3. Yang di bawah biarkan dulu, kita kalikan dengan bilangan sekawannya. Yuk, berapa bilangan sekawannya? Ya, bilangan sekawannya adalah akar X plus 2. Dan kita kalikan dengan akar X plus 2 per akar X plus 2. Ya, ini sudah kita bicarakan tadi, ini hasilnya adalah 1. Agar kita tidak mengubah nilai dari yang ditanyakan. Nah, dari sini kita lanjutkan. Lanjutannya ke bawah ini sekarang ya, karena nggak muat ke samping ya. Kita tulis ke bawah. Yang di atas kita tulis saja dalam bentuk perkalian, lalu yang di bawah ya ini perkalian dari bilangan sekawan. Di depan kuadrat itu akar X kuadrat, itu hasilnya adalah X dikurangi yang belakang kuadrat. 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4. Jadi bentuknya seperti ini. Kita perhatikan juga pembilang dan penyebutnya memiliki unsur yang sama, yaitu X min 4. Maka ini kita bisa mudahkan. Ini hasilnya adalah 1. Di atas tidak kita tulis 1 karena perkalian dengan 1 itu ya sama dengan bilangan itu sendiri. Dari bentuk terakhir, yaitu dari suku-suku yang tersisa ini, kita sekarang sudah bisa melakukan substitusi langsung dengan memasukkan nilai X sama dengan 4. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, ini kita gantikan 4 ke sini, jadinya 4 tambah 3. Di sini akar X berubah menjadi akar 4 dan yang lainnya mengikuti. Dan kalau ini kita hitung, ini kan hasilnya 7. Ini hasilnya berapa? 4. 7 kali 4 bagi 1, hasilnya adalah 28. Ya, demikianlah adik-adik. Semoga saja sudah cukup memahami apa yang kakak jelaskan. Kalau belum paham, kalian boleh mengulang lagi video ini dari awal, atau mungkin kalian ingin menanyakan soal lain, silakan tinggalkan komentar di video ini. Nanti akan kakak usahakan untuk membahasnya. Demikian video tentang limit untuk kali ini. Pada video berikutnya kita akan membahas materi lain. Terima kasih sudah selalu mengikuti channel ini, dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa.